Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Kasab ya. Kali ini Kasab materinya adalah peta pita. Apa tujuan kita membuat peta pita di dalam kepramukaan ini? Tujuan pembuatan peta pita ini adalah untuk menggambarkan keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, tentu kamu dengan regumu yang melakukannya. Apa saja peralatannya dipersiapkan dalam pembuatan peta pita ini? Tentu yang pertama adalah pensil teknik 2B. Yang kedua, penggaris panjang, boleh 30 cm, 50 cm. Yang ketiga, kertas peta. Tentu kamu ambil kertas APS, mungkin 5 helai, kamu sambung lem, boleh, karena terbalik dia. Peta pita itu dari bawah ke atas dia kalau menulisnya. Oke, paham adik? Kemudian kompas bidik. Nah, kamu tentu udah belajar kemarin di waktu penggalang ramu. Dah tak tahu lagi, pasti tahu apa itu peta kompas bidik. Yang terakhir adalah yang kelima, meja kerja. Meja kerja itu adalah ketika kamu ujian, ya, yang kecil, kamu di situ. Oke? Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta pita, yang pertama itu menentukan skala. Hal ini erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh selama melakukan perjalanan dengan kertas yang ada. Yang kedua, pembuatan keterangan. Maksudnya adalah keterangan yang dimaksud itu adalah apa-apa yang dilihat selama melakukan perjalanan, baik yang ada di sebelah kiri maupun yang ada di sebelah kanan. Yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda berupa bangunan-bangunan penting atau suatu daerah. Perlu diperhatikan adalah tanda-tanda berupa bangunan penting tadi ya, yang mencolok. Nah, itu dia. Dan merupakan suatu yang mudah dilihat dan diperhatikan. Keterangan ditulis dalam bentuk gambar peta dan tulisan. Yang ketiga, peraturan, masuk kata penulisan arah utara, jarak dan waktu. Arah utara digambarkan sesuai dengan arah urutan kompas. Jarak dituliskan berdasarkan ukuran yang ada dengan skala yang sudah ditentukan. Untuk waktu kamu bisa gunakan jam tangan. Seperti apakah bentuk daripada peta pita itu? Oke, adik-adik bisa lihat seperti gambar yang ada sekarang ini. Ya, ada gambar sekarang ini. Ada keterangan nomornya, waktu, jarak, arah, keterangan kiri yang kakak bilang tadi di awal, kiri kanan, di bawahnya peta, terus keterangan yang kanan. Itu dia maksudnya. Ini bukan pendek ya, adik-adik, panjang dia. Peta tersebut panjang. Seperti ini dia penampakannya. Oke, penasaran kan? Nah, seperti gambar ini. Panjang dia. Bisa jadi ini kan di sini tuliskan sampai 7. Bisa jadi 10, bisa jadi 15, tergantung jarak perjalanan yang kamu tempuh tentunya. Seperti inilah kira bentuknya nanti kamu buat. Ya. Oke, adik-adik paham semuanya? Kemudian kakak lanjutkan. Kakak bedah satu persatu. Paham? Nih, seperti gambar yang ini. Nomor yang ada warna merah, tengok, yang ada samping warna itu merah tuh, kolom tuh ada persatu. Kemudian ada waktu, ada jarak, ada arah. Nih, kakak sampai sini dulu, ya. Waktu, kapan kamu mulai? Kamu tengok jamnya. Misalnya di situ contohnya jam 9.30 mulai kamu. Tentu kamu boleh menggunakan meter atau langkah. Ya, nanti kakak ajarkan tekniknya. Langkah tuh angka, misalnya satu langkah kamu tuh misalnya 50 cm umpamanya, bisa jadi, atau 60 cm atau 1 meter juga boleh ya. Nanti kita buatkan berapa angka taksirannya langkah kaki kamu tadi. Menggunakan meter pun capek juga nanti kamu. Nah, ketika di sebelah jarak tadi ada arah. Arah itu adalah 180 derajat. Tentu kamu bidik dengan kompas tadi, ya. Nah, dari kamu mulai start tadi sampai
batas di atas ada 935, umpamanya kamu berjalannya 5 menit, terdapat 70 langkah umpamanya. Kalau misalnya 70 langkah, misalnya kita tetapkan tadi rata-rata kamu melangkah itu adalah 60 cm, tinggal kali 70 dikali 60 cm. Berapa meter satu? Nah, kamu kan tahu nanti berapa meter sebenarnya. Nah, itu kamu pidiklah benda yang tidak bergerak. Jangan kamu pidik pula hewan-hewan dia bergerak. Pohon, atau bisa rumah, bisa juga. Kamu pidik, tentu kamu midis apakah itu nanti belok ke kiri kamu menjalankannya atau belok ke kanan. Maka itu yang kakak tampilkan itu 100 derajat itu adalah belok ke kanan. Oke, paham adik ya sampai situ ya. Nih kakak carikan lagi kelanjutannya. Nah ini dia, ini seperti ini gambarnya. Nah contoh keterangan kiri adalah yang kiri sekolah. Di kiri itu gambarnya kamu buat gambar, diarsir-arsir nanti itu. Nah, keterangannya apa? Sekolah. Nah, seperti itulah contoh gambar. Yang di kanannya apa kamu lihat? Masjid misalnya, kamu tulis masjid. Ya, buat masjid. Kalau ada pohon, ya kamu gambar pohon, buat keterangan sampingnya pohon. Seperti itulah dalam pelaksanaan peta pita. Oke, jadi mudah-mudahan adik paham sampai situ. Dan ingat, kamu tentu ingat sebelumnya kan telah mempelajari peta medan, ya, tanda medan. Nah, seperti gambar ini adalah tanda medan. Kamu tentu sudah belajar kemarin ya. Ya, sudah belajar itu ada masjid, gereja, pura, vihara dan sebagainya. Oke? Kamu udah tahu itu, udah hafal tentunya. Oke? Tuh dia. Kita menguasai juga tanda medan itu ya, adik ya. Selanjutnya, setelah kamu melakukan perjalanan tadi, jangan lupa kamu tulis seperti gambar ini. Laporannya dulu buat, ya. Laporan seperti gambar ini, oke? Nah, di bawah itu ada laporan peta pitamu. Tentu kalau misal kamu ini adalah di LT2 atau LT3, 4 dan 5, kamu pasti itu nomor peserta. Kamu nomor berapa? Saya nomor 028. Buat. Nama ribu apa? Sakuraka, Macankah, Raja Walika? Itu dia. Kuaran mana kamu? Tulis. Misalnya Kuaran Minas. Kuarca Siak. Kuarda Riau, seperti itu. Kalau ketika di tingkat Kuarda cukup Kuaran Kuarca aja. Kalau nanti Kuarda itu bisa di L5 umpamanya. Nah, tanggal berapa kamu melakukan perjalanan itu? Berikutnya adalah tempat di mana kamu melakukannya. Misalnya acara di mana? Di Buperkah, di luar Buperkah, atau hutan di manakah? Itu tentu kamu sebelum itu sudah dikasih tahu kepada panitianya. Nama penerima peta. Nama penerima peta inilah setelah kamu buat itu, kamu serahkannya kepada siapa? Tulis namanya. Ya, panitianya tentu. Kalau itu adalah lomba. Nah, berikutnya adalah keterangan. Keterangannya apa? Ya, bisa kamu buat 2 rangkap, ya, kamu buat 2 rangkap atau satu aja, 1 rangkap. Seperti itulah kira-kira peta pitanya, ya. Apalagi yang adik-adik ketahui, masa kakak udah cukup nih, udah materi kita, udah yang penuh, sudah tahu semua bentuk awal dasarnya. Oke, itu yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa tugas nanti di Google Classroom. Bagi yang suka video ini silahkan share kemana saja dan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di materi atau perjalanan kasab yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.